Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal melanjutin pembahasan kita tentang membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel 9. Untuk kalian yang belum tahu, video ini merupakan berupa playlist atau video ini ada di dalam playlist yang namanya yang aku sebutin tadi. Jadi kalau kalian mau ngelihat pembahasan pembuatan sistem informasi ini dari awal, kalian bisa cari aja di YouTube, cari channel yang namanya Cara Fajar, terus cari playlist yang namanya membuat sistem informasi rental buku menggunakan Laravel. Karena ini udah merupakan project yang mana menggunakan Laravel 9, otomatis kalau kalian mau membuat project atau mengikuti tutorial membuat project ini, kalian wajib mengerti yang namanya Laravel, wajib tahu gimana cara menggunakan Laravel. Kalau kalian belum tahu gimana cara menggunakan Laravel atau bahkan nggak kenal sama sekali apa itu Laravel, sekali lagi jangan khawatir karena aku juga udah bikinin playlistnya. Sama kayak tadi, cari di Cara Fajar di YouTube, terus cari playlist yang judulnya Tutorial Laravel 9 Dasar untuk Pemula Bahasa Indonesia. Nah, sesuai judulnya aja, pemula. Untuk pemula berarti mulai dari dasar banget nih. Mulai dari cara install Laravel sampai terakhir sebanyak 26 video. Nah, kalian bisa belajar Laravel dulu kalau kalian belum tahu apa itu Laravel, belum tahu gimana cara menggunakan Laravel, silahkan belajar dari video di playlist ini dulu. Kalau udah selesai, baru deh kalian pasti ngerti apa yang aku bahas di playlist project membuat sistem informasi rental buku ini. Sekedar informasi buat kalian, kalau kalian suka sama Laravel, suka sama yang berbau-bau Laravel, fitur-fitur Laravel atau tips dan trik Laravel, aku juga udah bikinin playlistnya. Nah, sama kayak tadi, cari di channel Cara Fajar, cari juga playlistnya judulnya tips, trik, dan fitur Laravel. Di playlist ini, aku ngebuat video yang berkaitan dengan tips dan trik dan fitur-fitur yang ada di Laravel yang mungkin belum kalian ketahui. Misalnya penggunaan package ini dan itu yang mungkin kalian belum tahu. Jadi kalau udah nonton ini, kalian bakal nemuin ilmu baru tentang fitur-fitur Laravel atau cara penggunaan package. Ini contohnya udah ada 3 video ya. Cara bikin blade components, bikin slug, atau bikin slug yang menggunakan package tertentu. Nah, ini masih 3 video, ini bakal ongoing lagi, nanti bakal aku upload lagi. Mungkin setelah playlist sistem informasi rental buku ini selesai, aku upload ini lagi, tungguin aja. Jadi, silakan kalian nonton video di playlist ini kalau kalian suka sama Laravel dan penasaran ada package apa lagi selanjutnya yang bakal aku upload. Oke, kayak gitu aja ya pemberitahuannya. Jadi yang wajib sih di pemberitahuan ini, kalian wajib nguasain ini dulu. Playlist tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula, baru boleh lanjutin ini. Oke, di video kali ini kita bakal lanjutin sistem informasi rental buku, khususnya kita bakal ngebahas bikin halaman dashboard untuk admin. Jadi di halaman dashboard admin ini, admin bisa dapat overall information tentang sistem rental buku dia. Jadi dia bisa ngelihat berapa banyak buku yang dia punya, berapa banyak user atau klien yang udah terdaftar, ada berapa kategorinya, terus logs peminjaman buku. Nah, kita bakal bikin di sini. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Hal pertama yang bisa kalian lakukan untuk memulai tutorial ini adalah silakan buka project kalian di text editor manapun yang kalian punya. Aku saranin sih pakai text editor Visual Studio Code karena bagi aku Visual Studio Code ini mudah banget ya. Dan juga aku udah bikinin tutorial tentang penggunaan Visual Studio Code ini, tips dan trik menggunakan Visual Studio Code, sehingga kalau kalian ngikutin tips dan trik yang aku bikin itu, kalian bisa ngoding lebih cepat karena banyak helper-helpernya. Jadi ngetik panjang lebar, kalian cukup ngetik berapa huruf aja terus jadi, contohnya kayak begitu. Oke, kalau kalian mau belajar tips dan triknya, silakan cari aja di channel aku, terus cari playlist yang namanya tips dan trik Visual Studio Code kalau nggak salah. Atau nggak, supaya lebih gampang di YouTube, cari namanya Cara Fajar VS Code, nanti bakal muncul tuh tips dan triknya. Oke, kita lanjut, kalian buka projectnya, terus kalian buka yang bagian ini aja dulu. Di folder roots, terus web.php, ini roots kita. Jadi di video sebelumnya kita udah bikin ini ya,
desain layout, dimana di situ kita udah bikinin bisa pindah ke halaman dashboard, bisa pindah ke halaman books, walaupun halaman booksnya belum ada, cuman diidam doang. Terus bisa pindah ke logout. Aku liatin aja langsung. Silakan kalian buka terminal kalian, terus jalanin komen yang namanya php artisan serve. Kalau udah, silakan kalian buka di browser kalian, ketik 127.0.1.2 portnya 8000, atau kalian bisa ngetik supaya lebih gampang localhost .2 8000 sama aja. Nah, di sini halaman login, kita login dulu, admin dan passwordnya rahasia. Jadi udah kita bahas juga ya, ada dua tampilan untuk menu. Admin tampilannya kayak begini, sedangkan menunya si klien cuman bisa tampil profile, books, dan logout aja kalau nggak salah. Nanti lihat aja lagi. Nah, ini kalian lihat ya, ini halaman dashboard, terus pindah ke halaman books, kita belum punya apa-apa, belum punya tampilannya. Terus kategoris belum ada kita pindahin, user belum boleh kita pindahin, Renlock juga belum, dan logout udah bisa logout. Nah, sekarang aku mau, sebelum kita mulai bikin halaman dashboard, ini ngisi-ngisi halaman dashboardnya. Ini kan masih asal-asalan ya, masih lorem ipsum doang. Nah, aku mau bikin semua file dulu ya, semua file view, walaupun masih kosong, nggak apa-apa, bikin aja untuk anchor-nya, untuk ahref-nya. Jadi yuk bikin aja dulu. Kita bakal bikin di folder yang namanya resource, terus bagian views. Ini kan ada banyak nih, dashboard, login, profile, dan lain-lain. Kita di folder view ini klik kanan aja, new file. Sekarang kita bikin page untuk profile dulu. Profile udah ada, books ini belum ada. Bikin books.blade.php. Book nggak pakai X, nggak pakai S, nggak apa-apa. Nah, di sini kita copy paste aja yang ada di dashboard ini, terus pindahin ke sini, bukan pindahin sih, paste ke sini, terus ini hapus aja kontennya, kita isi sebagai penanda aja bahwa ini adalah halaman books. Ya udah, tulisnya ini halaman books. Terus kita punya apa lagi? Kategoris kita juga belum punya, jadi kita bikin lagi. Klik kanan di folder views, klik kanan new file, terus kasih kategori .blade.php. Kalian ngasih nama filenya hati-hati ya. Kalau pakai S, ingetin pakai S. Kalau nggak pakai S, ingetin nggak pakai S. Karena kita nggak boleh salah dalam pemanggilan file, supaya nggak 404 not found. Oke? Di file kategori ini kita paste juga, terus kita pindahi, kita ganti H1, ini halaman kategori. Cukup kayak gini aja. Terus halaman user juga kita belum bikin, sama kayak tadi. Klik kanan, new file, pilih bikin user.blade.php. Di sini kita juga paste yang tadi, terus kita tambah H1, ini halaman user. Terus apalagi, Renlock juga belum, jadi kita bikin juga, klik kanan, new file, Renlock. Terserah sih penulisannya, kalau kalian nggak mau pakai des juga nggak apa-apa, Renlock gini .blade.php, paste di sini juga kasih nama H1, ini halaman Renlock. Save. Nah, ini belum ada efek apa-apa. Sekarang kita pindah kita bikin dulu anchor-nya atau ahref-nya. Kalian bisa lihat, buka file di folder ini ya, layouts. Jadi di resource views layouts ada yang namanya main layout.blade.php. Kalian buka aja dan kalian otak-atik di sini filenya. Nah, di sini kan ada dashboard, books. Sekarang kita kasih kategori sini juga kategories. Terus user juga users. Renlock aku kasih logs pakai S, karena mungkin Renlocknya banyak, atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Renlock itu log S lah ya, soalnya lebih dari satu pasti log itu. Terus ini nggak masalah ya pakai S atau nggak pakai S, terserah kalian aja. Cuman aku secara logika aja, log itu pasti lebih dari satu pencatatannya, jadi makanya aku pakai S. Ini sesuai bahasa Inggris aja sih, kalau lebih dari satu adalah pakai S. Nah, ini juga profile, logout udah. Oke, udah selesai, save. Sekarang kalau kita refresh, pasti kita pindah ke halaman kategoris, kita pindah ke halaman pindah ke
URL-nya kategoris tapi 404 not found. Karena apa? Karena kita belum bikin apa-apa tentang kategoris. Nah, ini cukup ya sampai sini karena kita belum bikin ini yang lain-lainnya. Kita perlu bikin yang lain-lainnya di sini dulu. Oke, kita lihat kita dari dashboard ada pindah halaman ke dashboard, ke books juga udah pindah ke books. Walaupun belum ada view-nya, nanti aja. Ke kategoris belum ada, jadi kita bikin roots untuk kategoris dulu. Yaudah, kalian tinggal copy paste aja. Di sini copy paste, mana dia, dari books ini aja, copy paste, kita kasih namanya kategoris. Kita bakal kasih bikin controller baru namanya kategori controller, buka file index. Oke, kita lihat file kategori controller udah ada belum? Belum ada. Kalau belum ada, kita bikin dulu filenya ini. Langsung aja buka terminal kalian lagi, pindah ke terminal yang lain karena ini udah dalam PHP Artisan Serve. Kalian bisa tambah terminal baru atau pindah juga gak apa-apa. Kalau udah ada, pindah aja. Oke, kalian bikin controller menggunakan komen php artisan make.2 controller, namanya adalah kategori controller. Oke, enter. Kalian bakal dibikinin sesuatu. Sekarang kalau kita save dan refresh, kita masuk ke pindah ke ini kategoris, bakal error karena kita udah punya kategori controller tapi kita belum use di sini. Ya udah, kalian bisa klik kanan, import class, maka kategori controller udah di use, save, dan refresh. Nah, sekarang errornya berubah, index nggak ditemui karena kita belum bikin method yang namanya index. Ya udah, kalian buka aja file kategori controller, buka di folder app http controllers, terus cari kategori controller. Di sini kalian bikin function yang namanya index. Udah, index. Terus untuk sementara kalian dedam aja ini, atau nggak usah langsung dedam karena kita udah bikin file view-nya, jadi kita bisa return view aja untuk buka halaman apa ini yang udah kita bikin di file folder resource, folder resource yang mana ya, aku ingin dulu folder resource, ya betul, views, dan yang namanya kategori.blade.php. blade.php nggak perlu, jadi kita tulis saja kategori. Udah, sekarang save dan lihat refresh. Nah, ini halaman kategori, berarti kita udah pindah ke halaman kategori. Sekarang ke users juga kayak begitu. Kita bikin lagi di web ini. Ini middleware auth sama only guest-nya ini nanti aja ya, kita bikin aja dulu karena kan aku kemarin kalau nggak salah bikin books itu buat walaupun tanpa login user bisa ngelihat books, berarti ini nanti kita pindahin ke middleware yang only guest, bukan yang di auth, tapi nanti aja kita urus. Kita selesaiin ini dulu. Kalau inget, aku bakal pindahin. Semoga aja ingat, kalau lupa tolong ingetin. Oke, terus kita duplicate aja, kita bikin roots-nya users, terus bikin controller baru. Coba cek, kalau nggak salah user controller belum ada. Udah ada. Yaudah, ini kita ubah kategori controller jadi user controller. Save dan kita lihat refresh. Nah, ini index does not exist. Nah, kita tinggal bikin metode index saja di user controller. Buka filenya kayak tadi, app http controllers, buka user controller dan bikin file yang namanya index. Function index, return view aja dulu. Nama filenya adalah user kalau nggak salah. Save dan coba refresh. Titik koma salah, peneletakannya seharusnya di sini. Save dan refresh. Nah, udah halaman user. Sekarang ke halaman Renlock kayak tadi lagi. Bikin Renlock di sini, duplicate aja, bikin bikin aku lupa namanya. Ini bikin apa sih? Roots. Root Renlock, terus bikin ini namanya kontrolernya adalah lock controller Renlock deh. Nah, kayak gini. Sekarang kita tinggal bikin lagi komen php artisan make.2 controller ren
log controller. Udah selesai, kita dibikinin functionnya. Sekarang kalau kita refresh error, nah does not exist, kita bisa klik kanan, import class, save, dan refresh. Error index, kita bikin function index dulu atau method index dulu. Buka lagi PWTTP controller, terus namanya adalah renlog controller. Di sini bikin function yang namanya index. Nah, di sini kita return view ren apa sih namanya? Aku selalu lupa nama file blade kita. Renlog.blade.php, berarti di sini renlog aja. Save dan kita lihat refresh. Nah, ini halaman renlog. Kita coba dashboard sini. Books belum, kita bakal otak-atik lagi. Untuk books kita lihat di sini books ada pindah ke halaman ke file book controller. Kita buka book controller dulu. ppttp controllers book controller. Nah, di sini masih datum. Sekarang kita pindahin jadi kita ganti jadi return view. Udah ada belum sih halaman books? Kita lihat di resource views book udah ada, jadi kita tinggal panggil aja book. Udah selesai, save dan refresh, pindah ke halaman books. Nah, ini halaman book. Jadi kita udah bisa tampil nih sesuai yang semua yang kita inginkan. Dashboard ada, book ada, categories ada, users ada, renlog ada, dan logpoint udah bisa juga. Oke, kayak begitu halaman yang perlu kita tambahin dan roots yang perlu kita tambahin. Aku mau ngupdate sedikit ini di layout kita. Lihat, kita lagi dalam renlogs, tapi kita nggak tahu nih menu apa yang lagi kita akses. Kalau aku pindah ke dashboard pun kita lagi ada di dashboard, tapi kita juga nggak tahu nih di menu ini apa yang lagi aktif. Nah, itu kan kurang bagus ya dari segi user interface. Jadi aku pengen nambahin sedikit aja, yaitu kalau aku lagi ada di halaman dashboard, maka ini beda dari menu yang lainnya. Terus kalau lagi halaman books juga kayak gitu, books ini beda dari halaman lainnya. Nah, kayak begitu yang mau aku aplikasikan di menu kita. Nah, kita sekarang bikin CSS-nya dulu supaya bisa terimplementasi seperti itu, yaitu kita bikin kelas active namanya. Aku bakal bikin backgroundnya warna hitam kalau lagi aktif. Nah, terus kita coba aplikasikan di halaman dashboard aja dulu. Ini dia, class sama dengan active. Save dan lihat refresh. Nah, ini dia. Aku pengen kayak begini. Terus ketika pindah di halaman kategoris pun halaman kategorisnya yang kayak begini. Dashboard balik normal seperti biasa. Ini kan belum teraplikasi dengan baik ya. Untuk sementara biarin aja dulu, aku mau styling dulu biar kelihatan beda dari menu yang lainnya. Oke, aktifnya udah oke. Sekarang aku mau tambahin lagi, yaitu ada border right sebesar 10 px, warnanya orange. Oke, save dan refresh. Sebentar, solid lupa, save dan refresh. Nah, ini dia. Jadi untuk halaman yang lagi aktif, warna backgroundnya hitam dan ada garis ini ketebalan ya, oranye di sebelah kanannya. Tipisin dikit garisnya, 8 px saja, kira-kira segini. Oke, aku mau ketika pindah ke halaman users pun yang aktif adalah users, halaman users bukan dashboard di menunya. Oke, sekarang kita mau ngotak-ngatik hal itu. Nah, itu kita harus kita tambahin sesuatu. Nah, tambahinnya aku lupa, jadi kita nanya Google aja, yaitu Laravel get current root in Blade. Kita cari. Bentar, ini bukan kayaknya, ini lihat di Blade. Nah, ini dia, get root name in Blade view. Root current root name, kita coba ya, kita copy, terus kita di halaman main layout Blade ini kita cobain aja, kumis-kumis, paste, save, refresh. Kita lihat di sini nggak tampil apa-apa. Coba yang lain, ini request root URI. Ini ganti paste request root URI, kita save dan refresh. Nah, ternyata ada nih, bisa dapat user sesuai root yang lagi kita akses.
Coba halaman books juga dapat books, kategoris juga, users juga, Renlock juga. Berarti ini cara ini udah benar. Ya udah, kalau nggak benar kita copy dan kita bakal melakukan kondisional di setiap anchor-anchornya ini atau di setiap menu linknya ini. Udah, kita tinggal hapus aja dulu kelas aktif supaya kalian nggak bingung. Nah, di sini kita bikin pengandaian yaitu add if paste request root URI sama dengan dashboard, maka dikasih kelasnya sama dengan kelas sama dengan active. Terus end if. Udah deh, save. Terus kita bikin juga untuk books, copy paste aja ini yang if bla 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 sampai end if-nya. Setelah books kita ganti dashboard jadi books. Terus coba aja dulu dua ini, save dan refresh. Nah, kita lihat. Aku pindah ke halaman dashboard. Nih, lagi di halaman dashboard sekarang menu dashboard lagi aktif. Terus kalau aku pindah ke halaman books, nah pindah ke halaman books, ini books menu books juga aktif. Berarti cara kita udah berhasil. Ya udah, tinggal implementasin ke semua menu kita. Ganti jadi kategori yes. Users juga ganti jadi users. Ini juga ganti jadi Renlock. Terus jangan lupa untuk tampilan si klien juga kita harus kasih dong. Ganti jadi profile. Terus udah save dan refresh. Nah, oke, sekarang kita coba dashboard. Dashboard aktif, books aktif, kategoris aktif, users aktif, Renlock belum. Kita lihat lagi di Renlock ini kurang S-nya. Save tambah S, save dan refresh. Nah, sekarang Renlock pun aktif. Nah, sekarang kita coba login sebagai klien. Kita mau ngecek Jenny kalau nggak salah, rahasia. Nah, untuk klien juga udah oke nih. Halaman profile yang lagi aktif, ini juga menunya aktif. Berarti udah oke. Jadi, kalian bisa lihat sendiri. Begitulah cara kita nambahin kelas aktif. Harus ngedapetin URL belakangnya, atau sebenarnya ada banyak cara sih untuk mengaplikasikan kayak begini. Terserah kalian aja gimana caranya. Cuman cara yang aku tempuh adalah cara menggunakan ini, mendapatkan URI-nya, terus pakai pengandaian. Jika emang terpenuhi, maka menunya menggunakan kelas aktif. Kayak begitu aja. Kalau kalian perhatiin di sini udah dashboard kita, tapi coba kalian scroll ke bawah. Nah, ada tulisan lorem ipsum juga, jadi 2 kali ketik di sini. Kalau punya kalian nggak kayak begini berarti bagus, nggak ada kesalahan. Tapi kalau kalian ada 2 kayak begini berarti ada kesalahan sama kayak aku. Nah, kalau kalian ada kayak beginian, gini cara benarinnya. Kalau kalian perhatiin nih, di sini ada file main layout.blade.php. Kalian scroll ke bawah aja. Di sini kita ada yield content sebanyak 2 kali. Nah, ini yang bikin salah. Jadi diketik di sini juga, diketik di sini juga. Untuk benerinnya kalian hapus saja yield content yang paling bawah, save dan refresh. Nah, sekarang tampilan website udah bener, tampilan halaman dashboardnya. Jadi yang sekali lagi aku bilang, kalau kalian ada kesalahan tampilan dashboard, kayak gitu aja benerinnya. Tapi kalau nggak berarti udah benar, udah bagus. Oke, terus aku juga mau perbaikin sedikit nih. Kalau kalian lihat ya, di sini CSS udah panjang banget nih. Styling kita di satu halaman layout ini udah panjang banget. Aku rasa nggak bagus karena banyak makan tempat dan juga nggak bisa reuse. Takutnya nanti kita butuh fitur reusable, bisa digunakan berkali-kali di layout yang berbeda. Di sini kita nggak bisa reuse karena cuma ada di main layout aja. Jadi aku pengen pindahin ke file CSS tersendiri. Oke, copy aja dulu. Terus kalian buka Explorer. Silakan kalian buka folder public. Kenapa kok di public? Karena CSS ini bukan file yang rahasia, jadi nggak apa-apa kita bikin di folder public ini. Kalian klik kanan aja, bikin new folder, kasih nama foldernya CSS kayak gini. Terus di folder CSS, sekali lagi klik kanan, sekarang new file, kasih nama aja style.css. Nah, di style.css ini kalian paste aja yang tadi dan save. Sekarang kita lihat
kita udah copyin ini ke file tersendiri, kita sekarang udah boleh hapus. Terus sebelum tutup head, kita include filenya, kita panggil file style kita. Cara panggilnya link CSS. Nah, href-nya ini kalian bisa panggil pakai metode asset. Caranya di sini pakai mustache atau kumis. Kumis-kumis, di sini panggil function asset. Terus isinya CSS, nama filenya adalah style.css. Seharusnya kayak gini udah bener sih. Coba ya, save dan refresh. Nah, nggak ada perubahan berarti udah benar. Karena coba aku hapus dulu, save dan refresh. Ini kan CSS-nya nggak berjalan, tapi kalau aku udah includein file kita, ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Berarti cara include-nya kita udah benar dan cara naruh foldernya udah benar. Oke, CSS udah. Sekarang kita lanjut bikin untuk dashboard. Untuk tampilan dashboard ini kita bakal nampilin data secara umum aja. Jadi kita kan punya books, kategoris, user, dan Renlog. Jadi di sini bakal tampil keempat data ini. Simple aja, cuma nampilin buku ini total datanya ada berapa, kategoris ada berapa datanya, user ada berapa datanya, dan untuk Renlog nampilin latest data latest data peminjaman buku. Aku nggak tahu kita bakal nampilin 5 atau 10, nanti aja kita lihat gimana bagusnya. Terus untuk book, kategori, dan user, aku pengen berupa card aja, kotak-kotak-kotak gitu. Kalau diklik, pergi ke halamannya masing-masing. Jadi kalau card book diklik, pindah ke halaman books. Kalau kategori diklik, maka pindah ke kategori, dan user diklik, pindah ke user. Nah, kayak gitu aja ya simpelnya. Sekarang kita bakal bikin card-nya dulu. Untuk bikin card, kalian bisa buka filenya dulu, ada di resource, views, terus di bagian dashboard blade PHP ini. Nah, di sini kan lorem ipsum, hapus aja. Kita bakal bikin 3 buah card, 1, 2, 3. Kalian ingat konsep responsive web design, kalau satu layar itu kolomnya 12, karena kita mau bikin 3 item, berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4, berarti kita bisa pakai call 4 gitu. Oke, kita tambahin aja langsung. Oh ya, jangan lupa kasih class row dulu untuk ada efek responsive web design. Terus di sini kita kasih juga class call. Aku pengen dibagi 3 ketika large. Terus duplicate aja, udah selesai. Nah, di sini aku mau tambahin sebuah kelas dulu ya. Aku kasih aja namanya card data kayak gitu. Sama untuk ketiganya menggunakan kelas card data. Nah, di sini aku bakal bikin sebentar, book, kategori, user. Ini book, ini kategori, ini user. Nah, kita bakal lihat nih, save dan refresh. Nah, ini udah kebagi jadi 3. Ups, ini kenapa begini? Card data kepake kelas cardnya, save dan refresh. Nah, udah jadi dibagi 3. Nah, sekarang aku pengen ini berupa kotak-kotak supaya kita bisa ngeliat benar nggak sih udah kebagi 3. Kayak tadi, card data ini kita tambahin kelas card aja di sebelumnya, card. Ini card ini bawaan bootstrap ya. Tuh, card kayak begini. Kalian lihat sendiri nih. Ini nggak ada jarak, aku nggak pengen kayak gini, jadi kita nggak usah pakai card bawaan Laravel, bawaan bootstrap. Ini nggak ada jarak, kan nggak bagus lah ya, nggak bagus ya, nggak ada jarak kayak begini. Kita pengen mau ada jarak, jadi kita nggak usah pakai bawaan bootstrap class card ini, hapus saja, kita bikin class card sendiri. Oke, card data di sini kita udah implementasi, sekarang kita tambahin di file style CSS kita. Kelas card data kita tambahin dulu border sebagai bantuan. Kita lihat udah bagus belum dibagi 3-nya. Ups, kok border radius kita solid kayak gini aja. Save dan refresh. Nah, kalian bisa lihat sendiri kayak begini. Card data bla 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 row ini. Seharusnya ini ada jarak sih. Kita lihat kategori. Kalau aku klik kanan inspect elemen, kalian bisa lihat di sini ada padding. Nah, kalau kayak begitu kita bisa nambahin di sini. Card data ini kita kita back aja.
Nggak deh, nggak usah di back, biarin aja card data kayak gini, tapi kita implementasiinnya bukan di dalam call LG, melainkan kita tambahin lagi sebuah div. Jadi di sini book ini hapus dulu, kita tambahin sebuah kelas yang namanya card data. Nah, kayak begini. Baru kita tulis book. Sekarang kita copy paste aja deh, biar cepet. Copy paste sebanyak 3 kali. Yang tadi di cancel, ulang aja. Ini ubah jadi kategori, terus ini ubah jadi user. Oke, save dan refresh. Oh, kenapa ini? Sebentar, aku lihat. Laravelnya lagi-lagi bertingkah, teman-teman. Silakan kalian buka terminal kalau kayak gini. Jalan nih, ada error, nggak tahu kenapa Laravel 8 kayak begini, aku belum cari tahu. Jadi kalau kayak gini sih kalian aku jalanin aja, komen lagi Laravel, sorry bukan Laravel tapi PHP Artisan Serve. Kalau udah begitu sekarang refresh. Nah, udah jalan. Nah, ini card yang aku mau. Udah ada jarak antara cardnya. Oke, kita nggak pakai kelas bawaan Bootstrap, tapi kita bikin sendiri. Oke, ini yang aku mau. Terus kita nggak butuh ini. Garisnya kita nggak butuh, cuman garis ini kan kita pengen cuman sebagai bantuan aja. Atau kita ubah dulu dikit ya, 1px. Nanti kita bakal bikin background, ada background colornya. Jadi ini biarin aja dulu, nanti bakal kita otak-atik. Sekarang dibagi tiganya udah oke. Tinggal kita bikin, aku mau pakai icon ya. Book ini ada ini, gambar buku, kategori ada gambar kategori, dan user ada gambar user, maksudnya icon. Icon user, icon kategori, dan icon book. Kita pakai Bootstrap icon aja. Ini dia, kalian bisa install. Nah, kita pakai yang CDN. Kalian copy aja ini CDN dan kalian paste di main layout kalian. Paste dan save. Nah, kalian udah berhasil menginstal Bootstrap icon. Lanjut, kita bakal bikin iconnya. Tapi sebentar, aku lihat di sini kok sebaiknya kita nyapa dulu ya siapa yang lagi login. Oke, langsung aja balik ke file dashboard Blade. Sebelum ini kita bikin dulu sebuah H1 isinya welcome admin. Kita bisa pakai kumis. Kita pakai auth.2.2 user, terus kita panggil username, save dan refresh. Nah, welcome admin, tapi di sini kok dikit banget jaraknya. Ya udah kita tambahin aja lagi row spasi mt5 margin top 5 refresh. Nah, welcome admin. Nah, di sini card yang bisa kita lihat, book, kategori, dan user. Terus apalagi kita mau oh ya, kita mau desain layout dari tiap cardnya ini. Untuk tiap card kita bisa desain di sini gambar sebelah kiri, terus sebelah kanan keterangannya. Kalau gitu kita bisa desain setiap card ini dibagi 2. Oke, kita fokus ke book aja dulu ya. Untuk kategori dan user aku hapus aja. Nah, biar kita fokus ke sini aja. Soalnya kan kita udah tahu ya, kita udah berhasil ngebagi 3, berarti udah. Nah, kita fokus di sini. Nah, untuk card data ini, book ini kita hapus dulu. Di sini kita bakal pakai kelas row lagi supaya nggak usah deh. Iya, supaya row kita pakai kelas row supaya responsif. Nah, setelah row ini kita kasih lagi, kita mau sekarang kita bagi 2 aja dulu, call 6 dan kelas lagi call 6. Nah, di sini untuk icon, di sini untuk tulisan-tulisan keterangannya. Kita coba dulu di sini icon, di sini description. Save, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, udah kebagi 2 layoutnya. Di sini tempat icon nanti, dan di sini tulisannya mungkin ada books, terus jumlah data books itu di database kita. Udah, langsung aja kita bakal naruh icon dulu di sini dan kita pakai Bootstrap aja. Untuk book mungkin bisa kita cari book ada nggak. Nah, pakai yang ini aja lah ya. Book cuman ini doang, kayaknya ada yang lebih bagus kah?
Mungkin bisa pakai ini, jurnal bookmark. Sedikit lebih bagus daripada ini kayaknya. Kenapa lelet? Internet aku kayaknya lagi lelet sedikit. Langsung aja icon ini kita ganti, kita paste icon bla 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 bla, save dan refresh. Nah, icon kita udah berhasil, udah ada, tapi masih kecil banget, kita tinggal styling aja nantinya. Terus kalian lihat di sini terlalu mepet ke garis, jadi kita bakal kasih padding supaya dia ada di tengah. Terus juga kita gedein ya tulisannya. Kalau begitu kita bisa gedein dulu. Untuk ini kita bisa pakai card data i. Ya udah, dibalik lagi ke file style CSS. Kita kasih kelas card data spasi i, font size-nya sebesar 30px coba. Masih terlalu kecil, kita coba 50px. Masih kecil juga, kita coba 80px. Nah, kira-kira segini udah oke lah ya. Terus ini terlalu ke samping, berarti kita kasih padding dulu. Di card data ini kita kasih padding sebesar 20px coba. Udah oke, tapi ini dikit lagi yang sebelah kiri, berarti kita bisa tambah 20px, kiri kanan 30px coba. Nah, kayak begitu. Kurang mungkin ya 40px, 50px. Nah, mungkin bisa kayak begini. Terus apalagi tulisan sekarang, description. Untuk description ini aku mau dibagi dua ya. Di sini tulisan books, di sini jumlah data books itu di database kita. Kita lihat dulu di sini bagi dua lagi. Untuk bagi dua kan secara otomatis kalau kita kasih div dia menggunakan display block. Jadi kita bisa kasih div gini aja. Yang pertama aku pakai books kayak gini, terus aku di sini coba contoh aja sebanyak 109 data di database. Refresh. Nah, kayak gini. Kita coba tulisannya gedein, tapi sebelum itu kita mau ini berada di tengah. Nggak usah berada, ini kan terlalu atas nih. Untuk berada di tengah kita bisa ini nih, otak-atik ini kayaknya. Kita coba dulu pakai, nggak usah, langsung aja deh. Kelas dflex, terus nggak pakai d, justify content center, save dan refresh. Laravel sering banget kayak begini ya, PHP Artisan Serve-nya. Nah, jadi malah kayak begini, berarti kita harus nambah sesuatu, dflex, kita kasih flex des column, save dan refresh. Nah, udah oke. Kita lihat dulu, klik kanan inspect elemen. Di sini udah di tengah-tengah secara horizontal, secara vertikal, sorry. Sekarang aku mau secara horizontal, ini dia ada di sebelah kanan. Ini kan kiri banget, kita mau ke kananin, atau nanti aja ke kanannya. Sekarang kita styling dulu, tulisannya gedein dulu. Untuk gedein tulisan kita bisa kasih apa ya, kita kasih gini aja deh, kelas card description kayak gini aja, card des. Terus ini kelas card apa ya, card count aja deh. Oke, sekarang kita kasih di stylenya ini kelas card des font size-nya sebesar 50px coba, kegedean 30px. Nah, kira-kira segini 30px. Terus kita kasih juga untuk kelas card apa namanya, count, font size sebesar, coba samain dulu 30px, kita lihat segini. Nah, kalau menurut kalian ini udah oke, besarnya nggak masalah. Sekarang aku mau tinggi ke kananin ya, agak ke kananin. Kita bisa edit lagi nih kelasnya di flex column, justify content center. Kita bisa kasih align
items N. Coba save dan refresh. Nah, udah ke kanan. Jadi kira-kira kayak begini yang aku mau. Kalau kurang bagus, silakan kalian perbagus lagi menurut versi kalian. Terus aku pengen ini dikasih background ya. Backgroundnya kita taruh di kelas card data ini. Card data di sini. Background color teal. Save dan refresh. Oke, aku mau tulisannya warna putih. Color FFF. Save dan refresh. Oke, kira-kira kayak begini untuk card kita. Bagus nggak bagus, silakan kalian modif aja sesuai selera kalian. Karena card kita ada 3, jadi kita copy paste aja sebanyak 3 kali ini. Mulai dari call LG4 sampai div penutupnya. Paste, paste, kita lihat save dan refresh. Ada 3, sekarang tinggal kita ganti aja ini. Jadi kategori dan users. Di bagian sini, ganti jadi kategoris. Terus ini kita ganti aja jadi misalnya 27, terus users. Ini ganti jadi 150 user misalnya. Save dan refresh. Nah, ini kan udah berbeda nih nama-namanya dan jumlah-jumlah count-nya. Permasalahannya backgroundnya dan iconnya. Iconnya nanti aja. Backgroundnya ini kita nggak mau semuanya sama warnanya teal gini. Kita mau bedain warnanya. Yaudah, ini kan kalian bisa lihat semuanya card data. Gimana cara ngubahnya? Sedangkan di CSS di sini udah kita set up card data background colornya kayak gini. Nah, untuk membedakan backgroundnya, ya udah kita tambahin aja. Misalnya di sini card data spasi book. Di sini card data spasi kategori. Di sini card data spasi user. Nah, di CSS ini kita hapus aja card data yang teal ini sehingga dia bakal nggak ada warna. Nah, sekarang kita tambahin di sini kelas card data, kita tambahin lagi titik. Yang pertama untuk book kita kasih background color teal. Save, kita coba refresh. Nah, ini works, berarti kita tinggal tambahin untuk kelas yang lainnya yaitu card data apa tadi, aku lupa, card data kategori dan user. Card data titik kategori kita kasih juga, misalnya aku kasih background colornya orange red. Save, refresh. Lagi-lagi seperti ini. Kayak biasa kalian bisa jalanin lagi komen PHP artisan serve. Nah, kita ulang tuh. Refresh pun udah jadi. Kalau kalian sakit matanya sama ini, ya udah edit aja warnanya. Gelapin sedikit, save dan refresh. Nah, terus kita bikin lagi untuk yang user, card data titik user sama background color warnanya apa, coba pink, nanti kita gelapin aja. Save, refresh. Nah, ini kurang enak dilihat, kita gelapin aja. Ini udah hampir sama kayak orange, jadi kita nggak usah warna yang merah, biasanya kita agak ke biru aja kayak gini mungkin. Yang agak gelap segini. Save dan refresh. Nah, ini dia. Kalau misalnya terlalu terang ya udah kita gelapin lagi, agak naikin, turunin, sorry, ya turunin biar nggak sakit mata. Save dan refresh. Nah, kira-kira kayak gini udah jadi. Sekarang kita tinggal ganti icon-iconnya aja. Untuk kategori kita cari iconnya apa ya untuk kategori? Aku lupa. Tadi kita udah milih tapi aku lupa ya. Kita ubah, pilih aja lagi yang lebih mirip ke kategori, mungkin ini ya. Listas mungkin ya. Nah, aku pakai ini aja. Kalian kalau mau pakai yang lain juga terserah. Oke, kita ganti di sini, mana dia? Kategori ini dia. Journal bookmark ganti jadi list task. Pakai S nggak tasknya? Nggak. Save dan refresh. Nah, udah oke. Sekarang untuk user seharusnya ada si user. Kita mau usernya lebih dari satu. Nah, ini aja pupil yang kita pakai. Ya udah, journal bookmark ganti jadi pupil. Save dan refresh. Nah, ini dia udah selesai card
untuk books, categories, dan users. Kalau kalian lihat, di setiap card ini kita ada angka-angka yang merupakan total dari data masing-masing card. Ini kita masih hardcode ngetiknya, yaitu ngetik manual. Kan nggak boleh ya, yang benarnya kan kita ngambil data jumlah buku dari database, kategori database, dan users database. Kita masih hardcode ngetik sendiri. Nah, ini seharusnya kita ngambil dari database, dan sekarang kita bakal bikin bikin Eloquent untuk mengambil data tersebut. Yaudah, kita bakal ngotak-ngatik nih. Kita lihat URL-nya adalah dashboard. Kita lihat di roots kita, dashboard memanggil file controller dashboard controller, dan function index. Ya udah, kita buka aja di folder app http controllers dan dashboard controller. Nah, kalian lihat di sini cuma nampilin view dari dashboard blade aja. Kita mau ngambil data yang kita maksudkan tadi, berarti kita bisa ngotak-ngatik di sini. Kalau kita lihat di sini ada data books, berarti kita harus punya model books dulu. Kalau kalian lihat lagi di folder app models, kita belum punya model yang namanya book. Nah, kita harus bikin dulu model book itu supaya kita bisa menggunakan Eloquent untuk mengambil data book itu. Yaudah, kalian buka aja terminal kalian. Ini lagi jalanin PHP Artisan Serve, tambah aja data terminal baru. Kalian silakan jalanin komen PHP Artisan make .2 model, nama modelnya adalah book. Udah selesai, udah jadi di sini model book kita. Kalau udah jadi, udah biarin aja dulu, karena kita cuma mau bikin model dan mendapatkan nama database-nya, yaitu nama tabelnya yaitu books, bentuk plural dari book model kita. Nah, di sini tinggal kita otak-atik aja. Aku bakal bikin sebuah variabel untuk menampung count data dari book. Book count aja. Sama dengan panggil model book pakai metode count. Nah, ini kita klik kanan import class. Terus untuk apalagi kategori sama aja. Kategori count sama dengan kategori .2 count. .2 maksudnya. Terus klik kanan di kategori ini import. Ini juga user count sama dengan user .2 count. Udah selesai. Ini juga klik kanan import class. Nah, ini pilih yang app model user ya. Nah, ini tinggal kita oper aja ke view blade kita pakai koma array. Di sini kita panggil pakai ini aja ya, aku oper pakai book underscore count misalnya. Terus diisi dengan variabel $book count. Terus di sini kategori underscore count juga diisi dengan kategori count. Terus di sini juga user underscore aku warp dulu. User underscore count diisi dengan variabel $user count. Save dan udah selesai. Kita tinggal ubah aja di sini nih apa angkanya. Seharusnya countnya ya. Pakai message. Di dalam message atau di dalam kumis-kumis ini kita bisa panggil apa? Ini kan books, ya udah kita panggil aja book count ini. Copy aja. Nah, paste di sini sebelumnya dikasih $ dulu dalam bentuk variabel $paste. Nah, terus untuk kategori juga copy aja kategori count. Di sini kita kumis-kumis atau message $paste. Ini juga untuk user, copy user count. Di sini kumis-kumis $paste, save dan refresh. Nah, sekarang semua count data ini udah berasal dari table dan berarti Eloquent kita udah bekerja dengan benar. Selanjutnya kita bakal nampilin di sini log rental buku ya. Jadi kayak catatan peminjaman dan pengembalian buku, tapi kita limit aja 5 atau 10 nantinya nggak tahu. Sementara kita cuman desain tabelnya aja karena juga database kita ini di table renlog-nya masih kosong. Jadi kita cuman desain aja tabelnya. Mungkin kita bakal balik lagi ke halaman dashboard ketika kita ngerjain renlog ini. Kalau kita udah ngerjain renlog kan otomatis kita juga udah ada datanya, jadi kita bisa ngeliat nih hasilnya gimana untuk log rental buku. Oke, ingetin aja kalau misalnya aku lupa di komen, kalian ingetin
belum dibikin nih Renlock di halaman dashboard. Nah, nanti bakal kita bikin Renlocknya. Sebenarnya sederhana aja sih, cuman di count aja, bukan count sih, get aja data ini, terus limit deh 5 atau 10 terserah. Tapi ya balik lagi kita bakal desain aja. Oke, langsung aja ya. Aduh, sorry. Di sini kita lihat di bagian ini, sini. Nah, di bagian sini aja kita bakal bikin div nih. Setelah tutup div ini, kita bikin div lagi. Kelas kita bakal bikin margin top lagi-lagi 5 supaya ada jarak dari atasnya. Terus aku bikin di sini, aduh salah lagi, di sini ini ya, Renlock kayak begitu. Kita pakai H2 misalnya, kita pakai crash aja, Renlock kayak gini. Kita coba refresh. Nah, ini jadi mungkin perlu ke bawah lagi. Jadi supaya bisa ke bawah lagi, kita ganti yang ini, kita ganti MT jadi MY biar ada margin top dan margin bottomnya. Save dan refresh. Aku lupa kalau margin ketemu bottom sama top, dia bakal satu aja yang teraplikasi. Yaudah, sementara gini aja dulu. Apalagi Renlock. Nah, kita bakal bikin table di sini. Table kelasnya kalau nggak salah table aku lupa, kita lihat aja di Bootstrap. Bootstrap 5.2. Kita cari bagian table, mana table. Nah, kita bakal cari table yang ini aja ya. Pakai table class table aja kok. Berarti sederhana aja, table class table, terus di sini kita pakai thead, sebelum th kita pakai thead dulu, terus kita pakai tr, terus th. Nah, di sini aku bakal tampilin nomor dulu, terus abis nomor kita tampilin lagi user peminjamnya. Kok ke enter, user peminjamnya ini. th lagi, user aja, terus kita tampilin lagi book ID. Nah, book ID kita pakai title aja atau book title kayak gini. Terus kita bikin lagi nah, tanggal dia nyewa dan tanggal dia ngembaliin kita pakai rented dan return date aja ya. Di sini rented. Terus kita bikin lagi return date, terus apalagi actual return date. Actual return date yaitu tanggal dia benar-benar ngembaliin buku. Kalau return date ini kan waktu dia wajib ngembaliin buku. Kalau actual kapan dia benar-benar ngembaliin buku, entah kecepatan, tepat waktu, atau terlambat ngembaliin bukunya. Kita isi munculin di sini actual return date. Nah, terus kita kasih deh statusnya. Nah, status ini tergantung dari actual return date, entah dia terlambat ngembalin buku atau tepat waktu. Nah, disinilah admin bisa nentuin si user kena denda apa enggak. Oke, lanjut. Habis thead, tbody. Nah, karena kita belum belum ada data, kita baru desain aja, jadi aku bakal kosongin, isinya no data kayak begitu aja. Save, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, kalian lihat no data di sini, jadi aku bakal ketengahin. Kita bisa pakai 1 2 3 4 5 6 7. Call span, td call span sama dengan 7. Save dan refresh. Nah, setelah td call span sama dengan 7, cara centerin td gimana ya, aku lupa. Kita lihat aja. Center text in td table. Kita bisa pakai text align center. Oke. Di sini langsung aja lah ya. Style sama dengan text align -2 center. Save dan refresh. Nah, udah ke tengah. Jadi untuk sementara kayak begini aja. Kita belum ngambil dari database.
kita cuekin dulu, kita cuman styling table dari data log rental buku. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah panjang lebar ngebahas bikin dashboard, ngedesainnya, terus ngambil data count table masing-masing ya, kayak count data user, count kategori, dan count books. Untuk logs peminjaman buku ini aja, baru styling doang, karena video ini udah lumayan panjang. Kalau kita bahas di sini bakal lebih panjang lagi. Jadi ingetin aja, ketika kita ngebahas rent log, kita balik lagi ke halaman dashboard untuk mengambil data yang benernya dari database. Jadi sementara untuk sementara kita styling aja. Oke, kayak begitu aja teman-teman. Semoga video ini ngebantu kalian ya dalam memahami lagi penggunaan Laravel. Oke, kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.